Ada yang lebih menyakitkan daripada sebuah perpisahan. Menyadari bahwa rencana yang dulu pernah dirancang sedemikian indah kini hanya tinggal kenangan. Ya, kita punya harapan tapi dunia punya kenyataan. Walaupun kamu menjadi pusat dunianya, bukan berarti kamu pula yang akan menjadi tulang rusuknya. Karena yang datang akan datang meski kamu berusaha menolaknya, dan yang pergi akan tetap pergi meski kamu sekuat tenaga menahannya. Yap, semesta emang sebercanda itu, dan hidup emang banyak plot twistnya. Jadi tetap semangat yang sedang berjuang, selamat nonton dan selamat beristirahat. Ngopi juga boleh. Cewek manis ini namanya Zoyu. Ia adalah seorang pengacara di sebuah firma hukum kecil yang sering dibayar secara sukarela untuk membela kliennya yang kebanyakan berasal dari kalangan bawah. Meski pendapatannya nggak seberapa, tapi Zoyu selalu sepenuh hati setiap kali ia menjalankan tugasnya. Suatu hari saat sedang di pesawat, Zoyu si paling ceria itu tiba-tiba menangis histeris. Hingga tanpa sadar membuat penumpang di sebelahnya panik dan buru-buru memberikan tisu. Saking sedihnya Zoyu sampai nggak memperhatikan wajah si penumpang baik hati itu. Kini Zoyu malah sibuk meratapi nasibnya yang telah resmi menjadi janda di usia yang masih muda. Anehnya setelah pesawat mendarat, Zoyu kembali terlihat ceria seakan-akan ia amnesia dengan tangisan histerisnya tadi. Dan sesampainya di rumah, Zoyu kaget saat mendapati adiknya yang bernama Xiaoye udah gak sadarkan diri karena ingin COD-an dengan malaikat maut. Untungnya Xiaoye masih bisa diselamatkan. Dokter bilang Xiaoye mengalami depresi dan perlu mendapatkan perhatian yang besar dari keluarganya. Soyu lantas mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan ngepoin isi HP adiknya itu. Ia menemukan sebuah chat panjang lebar yang tertuju pada seorang cowok yang bernama Kizeng, di mana Kizeng ini adalah bosnya Xiao Yue. Besoknya Soyu menanyakan segala informasi tentang Kizeng kepada teman sekaligus partner kerjanya yang bernama Zhang Qi. Berdasarkan kabar yang pernah Zhang Qi dengar, Kizeng adalah seorang anak crazy rich yang saat ini menjadi penerus perusahaan ayahnya, yaitu Zelin Group gosipnya. Kizeng ini seorang playboy yang doyan banget mainin hati banyak cewek. Mendengar itu, Zoyu pun yakin kalau Xiao Ye baru saja dicampakkan oleh Kizeng. Soyu kemudian pergi ke kantor adiknya dengan penuh amarah, dan ternyata Kizeng adalah si penumpang baik hati waktu itu yang ada di pesawat kemarin. Sayangnya Soyu nggak menyadarinya. Ia malah meminta Kizeng bertanggung jawab karena telah mematahkan hati adiknya. Kizeng yang nggak tahu apa-apa hanya bisa menjelaskan kalau ia selama ini berkomunikasi dengan bawahannya cuma lewat email doang. Jadi nggak ada ceritanya Kizeng pernah modusin adiknya Zoyu. Dari situ Zoyu pun sadar bahwa Xiao Ye lah yang terlalu terobsesi dengan Kizeng. Atas kejadian itu, Soyu akan menyuruh adiknya untuk resign aja dari perusahaan Kizeng. Namun Kizeng nggak mengizinkan karena setiap karyawan yang bekerja dengannya telah terikat kontrak yang nggak bisa berhenti seenak jidatnya. Xiao Ye yang mengetahui Soyu pergi ke kantornya pun langsung marah-marah juga. Ya sampai kapanpun gak akan pernah resign dari perusahaan Kizeng. Walaupun cintanya gak kesampaian, setidaknya ia masih bisa melihat Kizeng dari jauh. Meski begitu, Soyu tetap mencari cara agar Xiao Ye bisa keluar dari perusahaan Kizeng. Namun setelah mempelajari kontrak kerjanya, Xiao Ye ternyata memang gak bisa resign sebelum kontrak kerjanya habis karena bisa kena penalti. Di tengah keemutannya itu, Soyu mendapat kabar kalau kliennya yang seorang kuli bangunan sedang mencoba mengakhiri hidupnya juga. Dengan tergesa-gesa, Soyu pergi menghampiri kuli bangunan itu, di mana si kuli mengancam akan loncat dari atas gedung jika ia nggak mendapatkan uang kompensasinya. Gak lama kemudian Kizeng selaku atasannya datang sambil membawa uang kompensasinya tersebut.
Lalu Kizeng dan Soyu naik ke puncak gedung, tapi karena Soyu takut ketinggian, ia berjalan jadi tertatih-tatih. Kizeng yang melihatnya segera membantu Soyu, memberikan uangnya pada si kuli bangunan. Hingga akhirnya si kuli bangunan itu nggak jadi mengakhiri hidupnya. 律师，怎么了？律师已经上去了，律师已经上去了。没骗你，你要这20万，不要！你别过来了！你别跳！别！周宇，好了，下去。 Malamnya Soyu mentraktir Kizeng makan di sebuah warung makan sederhana sebagai ucapan terima kasihnya karena Kizeng telah membantu menyelamatkan kliennya. Lalu Soyu membujuk Kizeng agar mengikhlaskan adiknya keluar dari kerjaannya. Tapi menurut Kizeng daripada keluar mending adiknya Soyu pindah ke departemen lain. Merasa ide itu brilian, Soyu pun setuju. Ia kemudian merasa bersalah karena pernah suuzon dengan mas-mas tersebut. Padahal Kizeng gak seburuk yang ia bayangkan. Selesai makan, Kizeng pun menawarkan diri untuk mengantarkan Soyu pulang. Tadinya Soyu terus menolak, tapi karena hujan tiba-tiba turun dan Kizeng punya payung, mau gak mau Soyu pun pulang bareng Kizeng. Keesokan harinya di bandara, Kizeng terlihat sedang menjemput teman masa kecilnya yang baru kembali dari luar negeri. Namanya adalah Sinyo. Diam-diam Sinyo ini naksir berat sama Kizeng. Makanya sehabis pulang dari bandara, Sinyo nggak mau turun dari mobil Kizeng. Pokoknya kemanapun Kizeng pergi, Sinyo harus ikut. Namun Kizeng dengan 1000 akalnya berhasil membuat Sinyo turun dari mobilnya. Sementara itu kabar tentang Soyu dan Kizeng yang berhasil menyelamatkan seorang kuli bangunan viral dan jadi trending topik di mana-mana. Gara-gara itulah si bos minta Soyu membujuk Kizeng agar mau bekerja sama dengan firma hukumnya untuk menjadi badan penasihat hukum yang baru di perusahaan Kizeng. Jika berhasil mendapatkan posisi tersebut dalam setahun, mereka bisa mendapatkan gaji sebesar 1 juta yuan atau sekitar 2 miliar rupiah. Kalau Soyu sampai menolak melakukannya, si bos mengancam akan meet up dengan malaikat maut. Kenapa semua orang di sini tuh pengen banget COD sama malaikat maut, guys? Jangan lu dikasih hidup, jangan tiba-tiba resign aja lu dari dunia. Mau nggak mau keesokan harinya Soyu pun mulai mempresentasikan firma hukumnya di depan Kizeng dan para direksi lainnya. Dengan sangat percaya diri, Soyu menjelaskan kalau firma hukumnya ini sangat terpercaya dalam menjaga rahasia para kliennya dan belum pernah sekalipun kalah dalam kasus apapun. Yang lebih penting lagi, mereka selalu berusaha untuk menjadi pendengar yang baik dalam menempatkan posisi di kondisi klien mereka dengan sepenuh hati. Pokoknya apapun yang terjadi, mereka akan berkomitmen menyelesaikan kasus klien mereka sampai tuntas. Dan sejam kemudian si bos mendapatkan sebuah telepon yang mengabarkan kalau mereka diterima sebagai badan penasihat hukum yang baru di perusahaan Kizeng. Dan untuk merayakan keberhasilan itu, si bos pun langsung ngajakin Soyu dan karyawan lainnya karaoke sepuasnya. Sepulangnya dari karaoke, Soyu diminta untuk menemui Kizeng di sebuah kafe. Di sana tanpa basa-basi sedikit pun, Kizeng langsung menyatakan perasaannya pada Soyu. Ia bilang bahwa dirinya udah jatuh hati pada Soyu. Sejak pandangan pertama, sontak Soyu kaget. Dengan cepat ia menolak perasaan Kizeng tersebut. Lagian Soyu sadar diri seorang janda miskin seperti dirinya sama sekali nggak pantas mendampingi Kizeng yang seorang anak crazy rich. Ia juga nggak pernah memimpikan sebuah kehidupan seperti seorang Cinderella. Di rumah Xiaoye curhat ke Soyu betapa galaunya ia sekarang karena baru aja dapat kabar dirinya dipindahkan ke departemen lain, yang mana ia jadi nggak bisa ngeliatin Kizeng lagi. Mendengar itu, Xiaoyu minta adiknya untuk berhenti ngehaluin Kizeng supaya cepat move on. Xiaoyu besoknya memperkenalkan Xiaoye dengan temannya yang bernama Sangki.
Ia berharap Xiaoye bisa segera melupakan Kizeng dan membuka hati untuk orang lain. Setelah itu, Soyu kembali ketemuan dengan Kizeng yang Soyu pikir akan membicarakan tentang pekerjaan. Namun pikiran Soyu ternyata salah besar. Kini Kizeng malah memberitahu Soyu bahwa dialah orang yang memberikan tisu sewaktu Soyu menangis di pesawat dulu. Di situ Soyu beralasan kalau ia menangis bukan karena rumah tangganya. Cuma bertahan selama 3 tahun tapi karena uangnya terkuras habis untuk beli tiket pesawat paling mahal. Gak ingin Kizeng terus mengungkit masa lalunya, sekarang gantian Soyu yang nanyain balik ke Kizeng. Ia dengar Kizeng adalah seorang yang playboy dan kini sebentar lagi ia akan menikah. Mendengar itu Kizeng langsung membantah kalau dirinya bukanlah seorang playboy. Kalaupun sebentar lagi akan menikah, Kizeng pastikan ia akan menikah dengan Soyu. Licin banget mulutnya si abang. Ucapan Kizeng tadi langsung terngiang-ngiang di kepala Soyu. Sampai-sampai saat Xiaoye nanyain odolnya habis, Soyu hanya mengangguk dengan tatapan kosong seperti orang linglung. Di hari berikutnya Soyu telah membulatkan tekadnya untuk menjaga jarak dengan Kizeng, tapi yang ada Kizeng malah nekat pergi ke kantor Soyu. Ia terus meyakinkan Soyu kalau ucapannya waktu itu nggak main-main. Kalau Soyu nggak mau lagi pacaran, Kizeng siap menikahi Soyu saat ini juga. Soyu yang udah nggak tahan lagi dengan semua omongan Kizeng langsung mengusir pria itu dari kantornya. Sialnya seminggu kemudian, Soyu yang bertugas sebagai penasihat hukumnya Kizeng harus ikut mendampingi Kizeng melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Suatu hari salah seorang pegawai Kizeng cerita kalau atasannya itu telah kehilangan ibunya sejak masih kecil, di mana ibunya itu meninggoy bunuh diri di depan kedua mata Kizeng. Karena itulah ayah Kizeng memindahkan Kizeng ke Amerika selama 10 tahun lamanya. Dan malamnya Soyu menghampiri Kizeng yang sedang membakar fotonya untuk memperingati hari kematian ibunya. Agar di atas sana ibunya bisa melihatnya, Kizeng sengaja membakar fotonya yang terlihat sedih lantaran begitulah perasaan yang ia rasakan ketika harus kehilangan sang ibu. Lagian ia lupa caranya tertawa saat ibunya nggak ada lagi di sisinya. Keesokan paginya pas Soyu lagi ngopi, sekretaris Kizeng cerita tentang kebiasaan Kizeng yang sebelum ke kantor itu selalu ngopi di sebuah kafe yang sama setiap harinya. Padahal jarak ke kafe dengan kantornya membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Katanya Kizeng melakukan itu agar bisa melihat Soyu setiap hari meskipun hanya dari kejauhan. Sekembalinya dari perjalanan bisnis, Soyu mencoba membuktikan omongan sekretaris Kizeng itu dengan berjalan ke arah kafe yang emang biasa dia lewati untuk menuju kantornya. Dan benar aja di sana sudah ada Kizeng yang sedang memperhatikannya. Soyu pun segera mendatangi Kizeng dan seketika hatinya luluh dengan ketulusan pria tersebut. Kizeng yang menyadarinya pun mulai memberitahu Soyu bahwa seminggu ke depan ia akan kembali ke luar negeri untuk urusan bisnis. Kizeng berharap Soyu bisa menunggunya agar setelah itu mereka bisa pergi kencan bersama-sama. Dan sejak hari itu, hari demi hari pun Soyu lewati dengan perasaan gak sabar menantikan kepulangan Kizeng. Dan akhirnya Kizeng pun mengabari kalau besok ia akan pulang. Tapi sayang besok Soyu mendadak harus pergi ke Beijing karena ada pekerjaan yang harus ia selesaikan. Besoknya waktu Soyu sedang boarding, tiba-tiba Kizeng muncul dan langsung memeluk Soyu. Ternyata Kizeng telah membeli tiket pesawat ke Beijing juga. Dan sesampainya di Beijing, mereka berdua segera pergi kencan. Di tengah kencan itu, Soyu membelikan Kizeng sebuah shell yang sangat sederhana. Namun kalau Kizeng yang memakainya pasti akan kelihatan mewah.
Dan gak lama setelah mereka kencan, Kizeng harus pulang duluan. Meski begitu, Kizeng telah menyiapkan apapun yang Soyu butuhkan, mulai dari mobil jemputan sampai kartu kredit. Berhari-hari kemudian Zoyu pun pulang. Ia lalu pergi ke rumah Kizeng dan sewaktu lagi bermesraan, Sinyo tiba-tiba datang sambil membawakan bunga dan makanan. Saat Kizeng mengenalkan Zoyu sebagai pacarnya, terlihat Sinyo sangat cemburu. Apalagi saat Kizeng bilang kalau mereka akan secepatnya melangsungkan pernikahan. Tapi ternyata Kizeng harus kembali pergi ke luar negeri yang kemungkinan akan sangat lama karena saat ini bisnisnya sedang kacau balau. 男人背影更潇洒一点。 Suatu hari Zoyu nggak sengaja berpapasan dengan ayah Kizeng dan tanpa basa-basi ayah Kizeng meminta Zoyu mulai sekarang untuk menjauhi anaknya. Bagaimanapun juga Zoyu yang seorang janda miskin gak akan pernah pantas untuk jadi pendampingnya Kizeng. Dan ketika Zoyu akhirnya kembali bertemu dengan Kizeng lagi, ia pun hanya bisa menangis tanpa pernah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kizeng yang melihatnya pun langsung memberikan tisu. Dan akhirnya Kizeng pun mengerti arti dibalik tangisan Zoyu tadi. Saat ayahnya tiba-tiba menelpon ayah Sinyo untuk mengatakan kalau mereka sebentar lagi akan jadi besan. Sebenarnya ayahnya terpaksa melakukan itu demi menyelamatkan bisnis yang hampir bangkrut itu. Di sisi lain terlihat Sinyo sedang menemui Soyu. Ia memberitahu Soyu bahwa sebentar lagi dirinya dan Kizeng akan menikah. Yang sebenarnya itu adalah pernikahan kontrak demi menyelamatkan bisnis keluarga Kizeng. Dan untuk itulah Sinyo meminta Zoyu untuk berbesar hati mengikhlaskan Kizeng hidup bersamanya. Bagi Soyu, kabar barusan terasa seperti mimpi buruk. Ia saat ini benar-benar merasa sangat terpukul. Meskipun Kizeng terus meyakinkan kalau dia nggak akan kemana-mana, kalau dia akan selalu bersama dengannya. Tapi Soyu tetap sadar kalau hubungan mereka sampai kapanpun nggak akan pernah bisa bersatu. Besoknya dengan setegar mungkin Soyu pergi menemui Kizeng dan Sinyo untuk menyerahkan surat perjanjian pranikah mereka berdua. Dan dengan sangat berat hati, Kizeng pun harus menandatangininya. Mungkin tadi Soyu masih bisa tersenyum, tapi kini dia udah gak bisa lagi menahan tangisnya. 好了，别哭了，别喝，别喝。舍不得你，我真的舍不得你了。我每次结婚。 Dan begitu pun yang Kizeng rasakan. Ia terus terbayang-bayang akan kenangan indahnya saat bersama Zoyu. Di hari pernikahan Zhangqi, Soyu datang bersama Xiaoye. Ketika melihat Kizeng juga datang, Soyu pun lantas buru-buru pergi dari sana. Namun Kizeng berhasil mencegahnya dan memeluk Soyu seerat mungkin. Dan tanpa mereka sadari, Xiaoye melihat semuanya. Kizeng lalu mengajak Zoyu berbicara dari hati ke hati. Ia terus meyakinkan Soyu kalau dirinya nggak akan pernah bisa berpaling dari Zoyu. Lagian Kizeng nggak ingin mengulangi kemalangan ibunya yang tersisa menjalani pernikahan tanpa cinta. Makanya Kizeng ingin membatalkan pernikahan itu dan ngajakin Zoyu pergi ke luar negeri untuk memulai semuanya dari awal lagi. Ketika hati Zoyu akan luluh, mendadak Xiaoye menelponnya. Di telepon itu, Xiaoye bilang kalau ia sudah mengetahui semuanya tentang hubungan Zoyu dan Kizeng. Kini ia sedang bersiap-siap akan loncat di sebuah gedung, bangunan proyek milik Kizeng. Dengan cepat Zoyu dan Kizeng pergi menghampiri Xiaoye yang terlihat sangat frustasi. Ia terus mengatai Zoyu adalah orang paling jahat di dunia ini karena telah menusuknya dari belakang. Padahal selama ini dia yang cinta mati dengan Kizeng. Tapi kenapa Kizeng malah jatuh cinta dengan kakaknya sendiri?
Merasa udah gak ada gunanya lagi ia hidup, Xiaoye pun nekat menjatuhkan dirinya. Dan sekuat tenaga Qi Zheng menahannya. Namun untungnya Xiaoye selamat, karena di bawah sudah ada tim pemadam kebakaran dan medis yang menunggunya. Atas kejadian itu, Qi Zheng dan Soyu pun memutuskan untuk berpisah. Di mana untuk saat ini Qi Zheng akan tinggal dan menetap di Hong Kong. Sementara itu Soyu tetap berada di Cina. Ia kemudian dikejutkan dengan sebuah jembatan penyeberangan yang dinamakan The Rain Bridge, yang mana jembatan itu ternyata dibuat oleh Qi Zheng untuk mengenang pertemuan pertamanya dengan Soyu saat di pesawat dulu. Di sisi lain, Qi Zheng berusaha sekuat mungkin untuk melupakan Soyu. Tapi saat nggak sengaja melihat sel pemberian Soyu dulu, Qi Zheng malah jadi nggak berdaya. Kini Qi Zheng hanya bisa mengingat kenangan mereka. Meskipun hubungan mereka nggak berakhir bahagia, tapi kenangan saat mereka bersama akan selalu abadi di hatinya sepanjang waktu.